Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andraini. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit infeksi menular. Salah satunya itu adalah DBD. Sebelum membahas DBD, alangkah baik kita membahas terlebih dahulu apa sih itu penyakit infeksi menular. Yaitu penyakit infeksi menular ini adalah sebuah penyakit yang disebabkan oleh agen biologis seperti virus, bakteri atau parasit, dan bukan disebabkan oleh faktor fisik seperti luka bakar atau faktor kimia seperti keracunan. Nah, setelah mengetahui penyakit apa itu penyakit infeksi menular, selanjutnya kita akan membahas inti dari presentasi yaitu penyakit demam berdarah. Apa sih itu penyakit demam berdarah? Penyakit demam berdarah ini yaitu penyakit yang disebabkan oleh salah satu 4 virus dengue. Demam berdarah, salah satu penyakit menular. Nah, sarana penularnya itu sendiri berasal dari gigitan nyamuk Aedes aegypti sama Aedes albopictus. Nah, yang selanjutnya setelah membahas pengertian dari demam berdarah, yaitu ada penyebabnya. Penyebab DBD itu disebabkan tadi oleh virus dengue yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Kedua nyamuk ini dapat menggigit di pagi hari maupun sore hari menjelang petang. Nah, penularan terjadi saat nyamuk menggigit dan menghisap darah seseorang. Kemudian yang sudah terinfeksi virus dengue, ketika nyamuk itu menggigit orang lain, maka otomatis virus yang tadi di seseorang yang sudah digigit akan tersebar lagi ke orang lain. Jadi nyamuk ini berperan sebagai medium penularan DBD. Nah, selanjutnya yaitu manifestasi klinis. Manifestasi klinis itu tanda dan gejalanya. Yang pertama yaitu demam tinggi mencapai 40 derajat Celcius. Yang kedua itu tubuh menggigil, sakit kepala sama sakit tenggorokan. Yang ketiga itu badan terasa lelah, nyeri sendi dan tulang. Yang keempat itu wajah berwarna kemerahan, terus diikuti oleh mual dan muntah, karena diakibatkan oleh tadi badannya lelah banget sama demam juga kan, jadi itu bisa mengakibatkan wajah berwarna merah dan mual dan muntah. Yang kelima itu nyeri pada bagian belakang kepala. Yang keenam itu pembengkakan melejar getah bening. Dan yang terakhir itu adalah munculnya bintik-bintik merah di kulit, terutama pada anak. Nah, selanjutnya itu adalah pengobatan DBD. Pengobatan DBD itu saya ngambilnya 5. Itu yang pertama itu banyak minum air putih supaya terhindar dari dehidrasi. Bukan untuk pengobatan DBD juga, tapi untuk semua kesehatan, karena memang air putih ini benar-benar sehat banget untuk kesehatan. Nah, yang kedua itu cukup istirahat, minimal istirahat 8 jam sehari. Tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih, karena itu juga mengganggu kesehatan. Yang ketiga itu konsumsi obat penurun panas. Yang keempat itu menghindari konsumsi obat-obatan pereda nyeri, karena kalau bukan sesuai dosis dari dokter itu sangat berbahaya banget. Takutnya obat peredanya itu memiliki dosis tinggi, jadi kitanya nggak tahu kalau bukan karena resep dokter. Jadi hindari konsumsi obat-obatan pereda nyeri jika bukan dari resep dokter. Yang terakhir, yang kelima itu pantau frekuensi buang air kecil dan jumlah urin. Nah, setelah itu selanjutnya itu ada yang pemeriksaan diagnosis penyakit DBD, yaitu yang pertama itu anamnesa, jadi head to toe gitu dari atas sama bawah ditanyain apa aja, jadi di anamnesa. Yang kedua itu pemeriksaan fisik, tadi head to toe, maaf salah. Terus yang terakhir yaitu pencegahan DBD, dan ini memang benar-benar harus banget karena takut kita juga keluarga terdekat kita juga ketularan. Yang pertama itu anak usia 9 sampai 16
18 tahun itu seharusnya, emang bukan seharusnya sih, wajib divaksinasi dengue sebanyak 3 kali dengan jarak 6 bulan. Yang kedua itu memberantas sarang nyamuk yang dilakukan dalam 2 kali pengapasan supaya terhindar dari penyakit DBD ini. Yang ketiga itu menguras tempat penampungan air seperti bak mandi dan lain sebagainya setiap seminggu 1 kali, setiap hari Minggu, kalau bisa seminggu 1 kali itu. Terus yang keempat itu menutup rapat tempat penampungan air. Yang kelima itu membentuk kebiasaan menghilangkan kebiasaan menggantung pakaian. Dan yang terakhir itu yang keenam itu menanam tumbuhan pemberantas nyamuk. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.